Di sini bisa kita lihat apa kelebihan dari akun Belajar ID yang kita aktifkan di sini. Jadi yang pertama adalah bisa dilihat dari sisi kalau kita membuka di drive-nya ya. Jadi keunggulan paling menonjol yang paling awal adalah di Google Drive-nya. Jadi Google Drive dari akun Belajar ID itu adalah unlimited Bapak Ibu. Artinya kita mau mengupload atau mengisi seberapa besar pun dari kuota itu, atau kita bisa mengisi sebanyak apapun file di dalam Google tadi, kita tidak akan habis. Nah, sedangkan kalau yang di akun biasa Gmail biasa itu hanya 15 GB, sehingga ketika kita memasukkan file-file kita itu kalau menggunakan akun Gmail biasa itu sudah 15 GB, kita tidak bisa menyimpan file saya. Artinya dengan akun Belajar ID itu akan terhindar dari kehilangan file. Artinya dari kasus yang sering kita temui itu adalah kita ketika laptopnya rusak atau ketika gadget kita rusak, kita akan kehilangan memori-memori yang sangat penting atau memori di HP kita yang sangat penting. Sedangkan kita sangat membutuhkan memori tadi. Nah, dengan adanya akun Belajar ID ini, maka kita bisa menghindari hal-hal yang sangat mengkhawatirkan tadi. Jadi silakan Bapak Ibu menyimpan file-filenya baik berupa foto, video, file-file RPP maupun file-file yang lain ke drive-nya akun belajar.id ini. Dari unlimited Bapak Ibu. Jadi ini kelebihannya adalah unlimited. Jadi kalau tadi masalah bagaimana mengaktifkan, saya yakin karena Bapak Ibu sudah mengaktifkan, jadi Bapak Ibu sudah diaktifkan, jadi sudah bisa mengaktifkannya. Jadi cara mengaktifkannya, dan pertama tentu tadi di awal kan sudah diawali bahwa harus dari operator dapodiknya. Begitu mendapatkan, maka nanti diaktifkan sesuai dengan apa yang sudah, nanti emailnya sudah dibuatkan, passwordnya sudah, tapi kita disuruh mengganti dengan password sehingga kita bisa membuka dengan mudah. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya apa Bapak Ibu? Di sini ada yang namanya drive bersama. Apa itu drive bersama? Jadi kalau drive bersama itu ketika kita punya satu file atau folder yang nanti digunakan bersama-sama, misalkan di sekolah tim kurikulumnya ya, mengumpulkan misalkan perangkat pembelajaran Bapak Ibu semua. Dan agar bisa diakses oleh semua guru, maka kita bisa menyimpannya di drive bersama di sini atau share drive ya. Jadi kalau di sini kan ya, kalau drive-nya pribadi namanya My Drive, tapi kalau drive bersama itu share drive. Ini kita bisa memasukkan misalkan di sekolah Bapak Ibu itu ada 10 guru ya, kita dimasukkan pemiliknya share drive tadi adalah 10 guru tadi. Maka 10 guru tadi ketika memberikan atau mengupload materi-materi atau hal-hal yang digunakan bersama bisa dibuka oleh siapapun yang menjadi anggota tadi, dan bisa dibuka dimanapun yang drive bersama. Jadi kalau akun Gmail kita biasa, jadi dilihat ini storage-nya ya. Jadi storage ini di sini storage-nya kalau di Gmail itu hanya tadi 15 GB, tapi kalau di sini tidak ada tulisannya atau istilahnya unlimited. Itu perbedaan antara Gmail dan Gmail biasa. Kemudian selanjutnya, nah di sini dilihat apa sih bedanya antara akun. Jadi tampilan dari akunnya sendiri juga memuat. Jadi kalau Bapak Ibu itu membuka di drive-nya, jadi kalau Bapak Ibu pertama misalkan buka drive-nya. Jadi kalau kita buka drive, nanti akan terlihatan kalau di akun pribadi itu untuk rapatnya. Jadi kalau untuk ini ya, kita kan mengadakan rapat di Google Meet. Jadi kalau Google Meet yang pakai akun Gmail biasa itu tidak dapat
tidak ada ininya, ikon yang gambar tangan. Artinya gambar tangan itu ketika misalkan ada pertanyaan seperti tadi waktu di Zoom meeting tadi. Nah, sedangkan di akun Belajar ID itu kita dapat mengangkat dan merekam rapat di Gmail ini. Jadi ini sedang saya, istilahnya kegiatan kita pagi ini sampai dengan besok 3 hari di depan itu ada rekamannya. Kita bisa menyeting rekamannya. Kemudian juga backgroundnya ya. Jadi backgroundnya bisa langsung kita setting. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat, misalkan saya hidupkan ini, nah ini background saya bisa kita ganti. Ini sudah bawaan dari sana, jadi settingannya cukup mudah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyeting sendiri. Jadi buka setting backgroundnya, nanti akan bisa atau misalkan di situ pakai laptop bisa langsung dipraktekkan juga. Bapak Ibu tinggal klik titik 3 yang di sini ya, di situ ada setting background. Nah, silakan backgroundnya bisa diganti begitu. Nah itu background, tentunya background akan kelihatan kalau kita mengaktifkan videonya gitu. Nah, kemudian apalagi kelebihan dari akun Belajar ID dibanding dengan akun biasa? Nah, di sini untuk akun pribadi ya, tidak ada link Google Meet untuk kelasnya. Sedangkan kalau akun Belajar ID itu dapat membuat link Google Meet-nya untuk kelas. Jadi kita bisa menyeting kegiatan Meet dengan siswa kita. Jadi apa sih tujuan meeting itu? Jadi meeting itu kan gunanya untuk menghubungkan kita secara langsung dengan anak didik kita gitu. Nah, hanya muatan untuk Google Meet itu adalah 100 peserta didik. Jadi kalau di atas 100 tadi seperti halnya saat kita mengadakan Zoom meeting pembukaan tadi, maka kita bisa menghubungkannya ke YouTube nanti dengan aplikasi tambahan atau istilahnya ada alat yang menghubungkan agar kegiatan meeting itu bisa disaksikan secara live streaming begitu. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah yang di sini ketika kita menyeting Google Classroom, saya yakin Bapak Ibu semua mungkin sudah menerapkan Google Classroom, baik itu dengan akun biasa yang kemarin ya, akun Gmail-nya biasa. Nah, apa perbedaannya di sini? Kalau kita membuat kelas untuk akun pribadi itu bisa memuat sebanyak 20 guru dan 200 siswa. Nah, sedangkan kalau akun Belajar ID, jadi jumlah guru yang bisa kita tambahkan itu adalah tetap 20, tetapi jumlah siswanya itu bisa mencapai 1000 siswa. Jadi misalkan Bapak Ibu kemudian bisa Bapak Ibu kepengen menambahkan satu sekolah itu dalam satu kelas khusus mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan satu sekolah itu ada 800 sekian, maka bisa menjadi satu kelas mungkin untuk kelas-kelas informasi atau kegiatan yang lain, atau misalkan satu kelasnya dari ada kelas pelajaran, ada kelas secara global satu sekolah. Nah, itu bisa dibuat dalam satu kelas saja. Nah, kemudian di Google Classroom-nya Belajar ID itu ada fitur untuk mengundang walinya. Jadi kita bisa mengundang wali siswa untuk mendapatkan laporan bagaimana perkembangan dari putra-putrinya. Sedangkan kalau yang akun Gmail biasa tidak ada fitur untuk mengundang walinya gitu. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi di sini materi yang pertama kita pelajari adalah apa itu akun Belajar ID atau kelebihan apa yang dimiliki dari akun Belajar ID yang sudah disediakan oleh Kemendikbud untuk guru-guru yang memang sementara adalah yang terdaftar di Dapodik. Dan memang untuk yang sudah ada itu adalah yang dari SD ya. Jadi untuk yang dari TK, karena ini adalah kita hanya mendapatkan atau kita mendapatkan sesuai dengan yang sudah diberikan. Jadi mungkin yang belum, nanti prosedurnya bagaimana, atau mungkin kita tinggal menunggu saja. Semoga nanti semua guru mendapatkan akun Belajar ID, karena begitu banyak fitur-fitur istilahnya kayak fitur premiumnya Google gitu ya. Jadi fitur premium Google itu bisa diakses oleh akun Belajar ID.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah di akun belajar, jadi impor nilai Google Form-nya itu tidak dapat terkunci di Chromebook. Jadi sedangkan di Google ID itu ada mode terkunci dan juga cek originalitasnya. Nah, ini kan tentunya kita harus melindungi haknya ciptaan orang, artinya kita tidak bisa di sini dengan ada cek originalitas maka terhindar dari plagiarisme gitu. Nah, kemudian apalagi kelebihan dari akun belajar ID ini? Nah, karena tadi muatannya itu unlimited ya atau tak terbatas. Nah, tadi sudah saya sarankan, silakan Bapak Ibu semua untuk menghindari yang namanya perangkat kita, laptop maupun gadget maupun itu kan kadang memorinya terbatas. Kita bisa rawan kehilangan data ketika harddisknya itu rusak. Maka silahkan file-file pentingnya Bapak Ibu itu bisa disimpan di drive-nya akun belajar ID yang memang unlimited begitu. Nah, di sini bagaimana cara memindahkannya? Nah, di sini tentu Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan menyimpan file di Google Drive itu tahu. Jadi tinggal silakan dibuka drive di google.com-nya, kemudian pilih saja file-file mana yang akan dipindahkan. Nah, di sini tinggal kita kemudian membuka dari G Suite. Oh ya, Bapak Ibu, mungkin sebelum tahun kemarin itu kita lebih mengenal, kalau sekarang kan namanya Google Workspace for Education. Ya, atau kalau dulu itu orang mengenal dengan istilah G Suite gitu ya. G Suite itu sama, jadi artinya sekarang namanya adalah Google Workspace for Education, sehingga kita singkat dengan GWE. Nah, GWE itu adalah Google Workspace for Education, jadi program dari Google untuk pendidikan. Jadi, nah, di mana kita bisa melihat awalnya sebenarnya kalau Bapak Ibu buka langsung ya, jadi ketika kita buka dengan akun kita, jadi Google Chrome kemudian masuk ke akun kita akan langsung bisa melihat fitur-fitur apa yang ada di situ. Itu di yang bagian kotak titik 9 pojok kanan, silahkan diklik. Maka diklik di situ akan kelihatan semua fiturnya, ada 32 fitur ya. Jadi 32 fitur yang kelihatan di situ yang menjadi keunggulannya dari akun belajar.id ini. Nah, kemudian di sini ini adalah dari materi yang ini adalah materi langsung dari Google-nya. Jadi apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Google Workspace for Education ini. Jadi ini ada Gmail-nya, kemudian ada chat, meeting, dokumen, teks, dan banyak lagi itu ada di dalam satu tempat. Jadi kalau Bapak Ibu membuka di misalkan di sini saya tampilkan di share segini nanti aja ya. Jadi nanti coba kita lihat di titik 9-nya itu kita bisa melihat semua fitur ini dalam satu tempat. Kemudian apalagi kelebihan di sini? Jadi lihat di sini tadi di akun belajar ID ini ada fitur yaitu apa? Bebas virus, kemudian keamanan berlapis. Nah, tentu yang namanya kita nyimpan file, kita nyimpan istilahnya sesuatu yang penting itu kan tentu kita tidak ingin file-file kita itu rusak atau mungkin file-file kita itu terkena virus. Nah, maka di sini ada namanya keamanan berlapis. Oke, kemudian di sini jadi ini adalah pengenalan dulu. Jadi materi pertama adalah materi pengenalan semua materi yang tentunya Bapak Ibu sudah sering mempraktekkan ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Classroom tentu apa yang kita pelajari itu sudah familiar. Hanya mungkin bedanya adalah sekarang menggunakan akun belajar ID, yang sebelumnya Bapak Ibu menggunakan akun Gmail. Dan
ketika nanti bagaimana ketika siswa-siswi kita apakah harus memasang aplikasi Google Classroom-nya di gadget masing-masing? Nah, itu tidak harus ya Bapak Ibu, artinya kita bisa mengakses Google Classroom itu langsung dari browser. Jadi ketika siswa kita bertanya, bagaimana kalau nanti misalnya memori di HP-nya tidak cukup. Nah, untuk menghindari itu, kita bisa menyarankan agar membuka Classroom-nya itu menggunakan browser saja. Jadi tidak usah dipasang di aplikasinya. Di sini untuk menghindari agar tidak terlalu berat. Ya, karena memori HP anak-anak mungkin tidak sebesar dari memori dari HP-nya Bapak Ibu semua. Nah, di Classroom-nya pakai Belajar ID, nah di sini ada fitur penilaiannya. Jadi nanti bisa saya tunjukkan dengan mencontohkan dari hasil dari punya Bapak Ibu kemarin ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengerjakan perintah sesuai dengan tugas yang di Google Classroom, nah di situ kan ada banyak setiap unit. Di situ Bapak Ibu harus memberi komentar, kemudian harus dimasukkan ke dalam di tune in istilahnya ya. Jadi untuk bisa, nah nanti kita itu bisa fitur halamannya, komentarnya, nah, di sini itu bisa diakses dengan baik. Nah, kemudian yang Google Meet ya. Jadi fitur utama dari Google Meet di sini, nah memang masih terbatas untuk 100 peserta, tapi tidak berbatas waktu. Jadi kalau kita menggunakan misalkan Zoom yang free itu ya, kalau kita menggunakan Zoom yang gratis atau free itu kan kita dibatasi dengan 40 atau 45 menit. Akan tapi kalau kita menggunakan Google Meet, ya itu istilahnya secapeknya Bapak Ibu mau menyampaikan materi, mau seberapa lama Bapak Ibu menyampaikan materi, itu bisa tercover ke dalam Google Meet. Jadi mau istilahnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, gitu. Ya, nah ini nanti apa yang akan kita pelajari itu sesuai dengan jadwal yang sudah tercover. Ya, yang pertama adalah mengenal Google Workspace for Education yang sudah tadi sampaikan. Oke, sebelum lanjut, mungkin bisa dimulai, barangkali ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan tentang fitur-fitur yang ada di dalam Google Workspace for Education. Saya persilakan sebelum nanti kita masuk untuk belajar tentang bagaimana mengelola data di Google Drive. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau mau, jadi boleh raise hand, boleh juga atau langsung hidupkan saja. Jadi boleh hidupkan mikrofonnya ketika bertanya, atau Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chatnya jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, tapi jika nanti tidak ada pertanyaan, maka kita akan langsung masuk ke materi hari ini yang harus disampaikan selain kelebihan dari. Nah, di sini kan kita tadi setelah belajar tentang belajar dari mana saja dengan akun Belajar ID. Nah, kemudian berikutnya adalah mengelola file di Google Drive, kemudian berkolaborasi di Google Doc dan Google Slides. Nah, ini bisa kita lihat. Oh ya, silakan Ibu. Izin bertanya, Bu. Oke, monggo. Ya, kalau kita buka Classroom lewat akun yang Belajar ID itu isinya apa sama, Bu? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Jadi kalau isinya tadi kan apa sih perbedaan antara Classroom di Google ID, Belajar ID dengan yang ada di jadi perbedaannya tadi di sini kan untuk
di Classroom-nya akun biasa itu tidak ada link Google Meet-nya untuk kelas, sedangkan di akun Belajar ID itu ada Google Meet. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa selain itu adalah kita bisa mengundang wali. Di sini kan, nah akunnya di sini menampung siswa, jumlah siswa paling banyak kalau akun Gmail itu hanya 250 siswa, sedangkan kalau yang Belajar ID itu 1000. Jadi kalau tampilan untuk tugas, tampilan untuk siswa, tampilan utamanya sama, tetapi hal-hal yang bisa dilakukan di Classroom-nya itu berbeda. Jadi jumlah muatannya berbeda. Kemudian bisa dilihat di akun Belajar ID nanti kalau kita buat kelas, kita bisa mengundang wali untuk mendapatkan laporan tentang bagaimana perkembangan anak didiknya begitu. Bisa ada yang lain? Bisa dimulti Bu Kaptiasih? Nggih, matur nuwun Bu informasinya. Satu lagi boleh Bu? Boleh, monggo silakan. Oke. Berarti kalau kita buka untuk Belajar ID itu akunnya, kita udah nggak usah pakai aplikasi yang Meet nggih? Nggak usah, sudah. Jadi Meet itu sudah ada. Kalau Ibu buka HP itu ada. Atau Bapak Ibu misalkan buka HP-nya saja, jadi buka HP-nya saja. Jadi Google Meet di kelasnya itu kan ada tulisan Meet Google Meet atau Meet. Jadi perbedaan di situ ada. Nah. Oke, matur nuwun Bu atas informasinya. Terima kasih. Oke, silakan yang lain, Bapak Ibu yang lain. Sudah tidak ada Bapak Ibu. Nah, tadi yang kedua tadi nanti kita akan belajar bagaimana Google Drive-nya begitu ya. Nah, kita lihat Google Drive di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada saya stop dulu yang ini, saya tampilkan lagi. Jadi Google Drive-nya bentar ya Pak Ibu. Nah, kita bisa melihat di sini. Nah, kita bisa melihat fitur di tanda titik 9 ini ya. Ini saya bukakan drive saya ya, My Drive. Di drive ini, jadi kalau Bapak Ibu lihat di samping gambar profil itu kan ada tanda titik 9 ya. Nah, ini. Yang ini. Kalau ini kita klik akan kelihatan, artinya ketika kita tidak masang aplikasi apapun di sini ya, nah, kita akan melihat di situ dari Gmail-nya, Drive, Google Classroom, Docs, dan semua yang terhubung dengan Google itu tampil di sini. Nah itu ya, jadi di sini titik 9 di sebelahnya tulisan Belajar ID itu adalah fitur-fitur yang ada di dalam Google yang langsung terhubung. Jadi Ibu tidak usah memasang aplikasi Google Classroom-nya di laptop, tidak perlu, tinggal buka akunnya. Buka akun nanti langsung bisa mau buka apa gitu lah. Yang dibuka apanya. Nah, ternyata Bapak Ibu pengen buka dokumen, buka drive, maka tinggal dibuka drive-nya. Nah, tampilan drive di sini itu akan bisa kita lihat ya. Jadi di sini kalau dibuka, nah di sini, nah di sini kita bisa mengatur tampilannya. Nah, yang saya katakan tadi di sini ada My Drive, berarti drive saya ini My Drive. Nah, kalau saya buka di sini itu ada Share Drive, jadi drive milik bersama. Nah, ini lihat, ini Share Drive, ini adalah drive yang istilahnya miliknya kelompok. Nah, jadi Ibu bisa membuat, misalkan di Bapak Ibu bisa, misalkan di sekolah butuh file yang digunakan bareng-bareng begitu ya. Nah, maka di sini kita ditaruh di Share Drive.
Di sini termasuk misalkan yang hari ini kegiatan kita hari ini adalah kegiatan GMT L1 B4 Kota Tegal, sehingga apa yang disampaikan di kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Nah, kita semua filenya kita share bareng-bareng berada di sini, sehingga yang saya sampaikan juga sama dengan yang Pak Imam sampaikan, yang sama dengan Bu Celi sampaikan. Nah, karena apa? Kita menggunakan file yang sama dari share drive ini yang namanya drive bersama, jadi milik bareng-bareng satu komunitas. Nah, komunitasnya apa? Silakan tinggal dibuat begitu. Nah, kemudian kita bisa mengatur. Nah, ini tadi ya, misalkan kita pengen menambahkan, tinggal tambahkan saja. Kemudian kita bisa membuat tampilan dari drive kita itu lebih menarik. Jadi kalau saya lihat my drive gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat saya memberikan icon warna yang berbeda di sini. Nah, untuk memudahkan saya mencari file-file saya begitu ya. Jadi istilahnya silakan Bapak Ibu itu explore ya. Explore semua yang ada di akun kita. Kita bisa melakukan apa, kita bisa membuat agar lebih mudah. Jadi lebih mudah, bagaimana sih cara membuat lebih mudah mencari data? Kita bisa, misalkan ini saya klik di sini ya, misalkan saya ini satu ini, oh misalkan ini penting gitu, tinggal ditambah dengan add to start, berarti kita bintangi, kita kasih bintang biar nanti apa, oh ternyata ini file yang nanti sering kita gunakan. Tinggal klik kanan dari file yang tadi atau folder tadi, kita beri start, kita beri bintang. Kemudian kita bisa menambahkan warna-warna yang berbeda di sini. Tujuannya apa? Biar kita ingat misalkan satu kelompok. Ini adalah materi pelajaran, kita buat satu folder. Karena materi kita buat folder yang sama, kita kasih warna berbeda. Kemudian ada mungkin folder yang namanya soal-soal. Nah, kita kasih warna berbeda. Misalkan di sini classroom ya. Bisa lihat classroomnya isinya apa, nah, termasuk classroomnya yang isinya Bapak Ibu tadi. Langsung tersimpan di Google Drive ya. Ya, artinya semua kelas yang kita ikuti, yang kita buat, itu langsung tersimpan di Google Drive kita. Nah, inilah yang membuat keunggulan apa? Mengapa kita menggunakan ini apa? Tidak ada memori yang menghabiskan di laptop kita. Karena apa? Semua yang kita buat itu nanti akan tersimpan di Google Drive. Google Drive yang unlimited. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, di situ saya sudah menggunakan 12, sekian giga begitu ya. Itu masih sedikit. Ada teman-teman itu yang sudah mencapai 200-an giga. Nah, kalau tadi kita simpannya pakai Gmail biasa tentu tidak muat, karena Gmail biasanya 15 giga. 15 giga habis, kita nggak bisa nyimpan lagi. Itu. Kemudian bisa saya perlihatkan, misalnya saya akan membuka dokumen gitu ya. Dari sini langsung misalkan. Bisa atau tidak bisa? Jadi kita buka langsung. Misalkan kita buka dokumen. Google Docs. Jadi misalkan karena untuk saat ini mungkin kita masih familiar dengan menggunakan apa? Jadi kalau kita kan biasanya menggunakan Microsoft ya, Microsoft Word. Nah, misalkan kita menggunakan di sini kita membuka menggunakan ini, tinggal diklik saja. Nah, misal kita mau bikin latihan buat ya. Nah, tinggal bisa diklik, tadi klik saja yang tanda tadi ya Bu, tadi klik yang tanda titik 9-nya, kemudian kita buka Google Docs-nya. Akan saya bukakan dokumennya apa yang ada di sini. Tinggal kita lihat di My Drive. Kemudian misalnya saya buka yang bentuk dokumen misal. Nah, misal. Nah, kita bisa membuka di sini. Tunggu dulu, nanti masih proses. Jadi di dokumen apa bedanya dokumen kemudian dengan yang lain? Jadi
Misal saya ganti ke dokumen ya. Kita lihat dokumen. Nah, misalnya dokumennya seperti ini misalnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan dokumen ini? Ini adalah tampilan dari Google Docs ya. Jadi kalau kita buka Google Docs, itu akan ada seperti ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Jadi ada banyak. Jadi misalnya kita tampilannya sama Bapak Ibu. Jadi ada file kalau kita lihat ada apa di situ. Kita ada edit. Jadi ini seperti halnya kita menulis di Microsoft biasa. Tapi ada perbedaan yang mencolok di sini di bagian explore. Jadi di bagian kiri, nah di sini ada explore ya. Nah, artinya kalau kita membutuhkan referensi manapun gitu ya. Jadi misalnya sekarang saya mau mencari gambarnya tokoh ya. Kan saya mau nyari gambarnya tokohnya siapa ya. Misalnya penemu lampu gitu ya. Siapa namanya? Tesla gitu ya. Tesla. Nah, misalnya kamu mobil aja ya. Nah, kita bisa memasukkan gambar ini langsung ke dalam dokumen kita. Nah, ini. Jadi gambar itu akan langsung bisa kita masukkan ke dalam dokumen kita. Nah, kita gambar mobil. Nah, ketika kita klik bisa kelihatan di sini itu milik kita ngambilnya dari mana. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang sedang mengikuti misalkan kuliah ya, itu kan kita kalau kuliah nulis skripsi atau tesis biasanya kan membuat catatan kaki ya. Dengan Google Doc ini catatan kaki bisa kita misalkan langsung kita catatan kaki mana ya, tinggal kita cari catatan kaki berarti header footer begitu ya. Header footernya ada di mana, nanti tinggal di klik saja ini header and footer. Ini misalkan nah, nanti tinggal kita ambil dari yang tadi gambarnya tadi. Ketika kita klik di sini akan muncul di sini, tinggal kita bisa copy dari linknya. Dari mana tadi kita mendapatkan info atau sumbernya apa, tinggal kita kopikan di sini sumber yang tadi kita butuhkan. Kita taruh di catatan kakinya tadi, header footernya tadi. Ya, di sini terhubung begini gitu ya. Ini tentang Google Docs. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan Google dokumen kita? Kita bisa berkomunikasi langsung. Jadi kalau misalkan anak-anak kita itu sedang sama-sama online ya, kita bisa ngasih komentar ya. Jadi komentar dari, nah ini misalkan saya kasih, klik saja ini ya, klik tanda tambah. Nah di situ nanti tinggal komen. Jadi ini bisa kita share ke putra putri. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-share apa yang sedang kita lakukan, kita tulis sekarang, tinggal klik share di sini Bapak Ibu. Jadi tanda share, yang ini biru ini ya, share ya. Nanti akan muncul. Bagaimana kalau share? Nah, misalkan kita share di sini, tinggal dikasih nama share, share. Nanti kita share ke siapa begitu. Dan ketika di sini nanti linknya kita taruh, misalkan saya taruh di Google Classroom, nanti Bapak Ibu bisa ikut mengomentari tulisan tadi. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk mengomentari tulisan atau mengomentari doc? Tentunya yang pertama kita pilih dulu, misalkan saya nulis nih ya, misalkan ini
kita mengikuti pelatihan Google Workspace for Education. Bla 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 bla. Nah, untuk mengomentari tulisan, tentu yang pertama kita pilih dulu tulisannya. Nah, kemudian di sini kan ada tanda plus, add comment. Dan yang ngasih komen bisa Bapak Ibu. Nah, artinya misalkan silahkan dikomentari, silahkan dikomentari, atau silahkan dinilai, atau silahkan ditambah tulisan ini. Misalkan saya manggil siapa gitu, teman saya misalkan ya, misalkan siapa ya, misalkan namanya siapa gitu ya. Nah, misalkan ini, nah, bisa nambah seseorang gitu, jadi tinggal kasih komen, jadi artinya orang lain bisa menambahkan komen. Tinggal di nah, itu misalnya tinggal di post komennya. Jadi kalau kita share itu ke orang lain, nanti orang lain tadi bisa ikut menambahkan komentar di dalam itu ya, gitu. Ini tentang Google Docs. Nah, silakan mungkin tentang Google Docs ada yang mau ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu sudah, kalau yang kemarin sudah baca materi, mungkin sudah dicoba ya Bapak Ibu semua ya, sudah dibuka semua ya. Dibukanya sudah Bu, tapi dicobanya belum. Oke, nanti bisa explore lebih banyak. Artinya saya pun termasuk baru ya, artinya saya pun familiarnya dengan Microsoft Excel, Microsoft Word. Nah, kemudian pakainya juga PowerPoint. Nah, di Google ini ada nanti Google Docs, kemudian ada Google Slide, ada Spreadsheet begitu ya. Jadi kalau kita biasa nulisnya di Microsoft, nah kita pakai Google Docs. Nah, tadi sama Bu, bisa diakses offline maupun online. Kelebihannya tadi adalah ini tersimpan di drive, tidak tersimpan di memori HD komputer kita, sehingga tidak perlu khawatir kalau nanti menuhi memori begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin presentasi pakai slide, itu nanti tersimpannya adalah di Google Drive. Gitu. Jadi tadi drive saya isinya apa yang saya tulis itu sudah ada di Google Drive gitu. Tuh. Silakan barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan. Yang penting kalau ini itu yang dipentingkan adalah actionnya ya, artinya kita sering menggunakan, familiar, sehingga tahu oh ternyata lebih mudah, lebih nyaman gitu. Nyaman dan tidaknya itu kan harus dibiasakan. Jadi kalau kita nggak biasa menggunakan ya kita nggak tahu apakah ini enak digunakan atau tidak. Artinya kita mau belajar terus, kemudian kita bisa menggunakan mana yang lebih enak digunakan. Gitu ya. Silakan dari Bapak Ibu. Yang kita pelajari hari ini mengenalkan Google Doc, Google Drive ya. Kemudian nanti kita lihat selain ini apa? Nah, ada Google Slide. Jadi presentasinya Google itu kalau kita biasa pakai PowerPoint, nah menggunakan slide. Google Slide itu tadi yang tadi saya sampaikan di depan mengenalkan bagaimana Google Workspace for Education itu menggunakan slide ya. Slide itu yang gambarnya tadi seperti ini ya. Jadi misalkan slide kita ke slide ya, saya ganti ke slide. Slide misalnya contoh saja. Nah, misal di sini. Nah ini slide. Sebentar nih slide saya kok tidak. Tunggu dulu, masih sedang proses. Bentar. Ini ternyata screeningnya agak. Nah, bentar saya ganti dulu.
Kita membuka Google Slide baru ya, jadi slide baru. Ya, oke. Nah, ini ya, misalnya ini dari slide, Google Slide-nya seperti ini. Artinya ini sudah saya kasih gambar bola begitu ya. Jadi kita bisa membuat. Nah, di sini misalnya kita pengen lihat, mau mengedit ya tinggal diedit saja, mau filenya apa, dan kita bisa mengimpor dari slide ya. Jadi kita bisa memindahkan slide dari misalkan PowerPoint yang sudah kita buat, misalkan sayang saya sudah bikin PowerPoint banyak sekali, nah, tapi saya pengen memindahkan ke slide, bisa Bapak Ibu. Jadi bisa diimpor dari slide yang sudah ada gitu. Jadi sama seperti tadi yang di Google Form, di Google Slide ini kita juga bisa explore ya. Jadi explore kayak tadi ada explore di sini. Nah, misalnya kita mau cari gambar bunga ya, misalkan bunga matahari. Kita bisa tambahkan bunga matahari misalkan. Kemudian nanti misal kita milihnya banyak begitu, kita mau milih bunganya banyak sekali misal. Oke. Nah, dari gambar ini tinggal kita paskan saja. Oh, ternyata kurang pas ya, dipaskan saja. Nah, di sini bisa terlihat saya ngambil gambarnya dari mana tadi, sudah bisa begitu klik gambarnya akan kelihatan. Nah, saya mengambil referensi dari mana. Oke. Nah, misal sudah. Nah, kemudian di sini sama kayak yang tadi yang di Google Doc tadi ya, kita bisa memberi komentar juga, dan anak didik kita juga bisa ngasih komentar seperti tadi. Baris komen ya, mohon maaf ini di tempat saya sedang agak ramai begitu ya Pak Ibu ya, sudah mulai ramai. Nah, hampir sama seperti di slide atau misalkan Bapak Ibu biasa menggunakan itu, kita bisa menduplikasi, kita bisa mengubah backgroundnya. Jadi misalkan kita buka background dari isi warna ya, kita tinggal warnanya. Kita bisa mengganti temanya, nah, kita juga bisa ganti. Misalkan mau diganti yang seperti apa begitu. Nah, di sini tadi, jadi kalau dari explore tadi ternyata dapat seperti itu. Kemudian cara kalau kita misalkan nggak pintar ngatur ya, nggak pintar ngatur gambar, nah, nanti kita bisa melihat di sini. Jadi cara menggunakan slide-nya sama. Jadi kalau Ibu nambahkan apa, nambahkan tulisan ya, tinggal klik yang text inbox ini ya, tinggal diklik dan tulisannya apa. Tulisannya bisa nulis langsung, bisa juga kita ambil dari copy paste dari tulisan yang sudah ada. Kita bisa nambahkan gambar, misalkan gambar di sini, gambar bulat, gambar lingkaran, gambar apa, sama seperti itu. Kita bisa ngasih warnanya juga. Jadi semua sudah tersedia, tinggal kita manfaatkan secara maksimal saja. Nah, kemudian di sini ada juga voice ya, artinya kita bisa menambahkan suara kita, atau kita misalkan saya pengen slide saya itu langsung berbicara, nah, bisa juga. Jadi kita bisa menggunakan voice type speaker note ini ya. Nah, jadi misalkan slide-nya bisa biar waktu diputar itu langsung menjelaskan seperti materi yang kita inginkan, itu bisa pakai tadi yang di tools, kemudian tadi di tools ini. Di sini ada voice tipe speaker note. Oh ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, saya pindah ke tadi ya, di dokumen ya. Di dokumen itu yang tadi Google Docs,
misalnya Bapak Ibu itu lagi males ngetik, bisa tidak kita nulis tanpa ngetik begitu ya? Itu bisa dengan menggunakan suara kita. Misalkan Bapak Ibu misalkan sedang menjelaskan tentang fenomena alam gunung adalah, nah, bisa pakai voice note-nya. Ini saya tunjukkan dulu. Saya ganti filenya. Misalnya di sini yang kita ambil yang Google Docs ya. Nih. Mohon maaf ini di suara saya agak ramai. Nah, misalnya di sini kita mau nambahkan suara, tinggal klik di tools ya. Di sini ada voice typing. Kalau di sini saya ambil bahasanya Indonesia misalnya, jangan bahasa. Sekali sih ya, rame sekali. Iya di sini. Pak, saya mengatakan ke teman-teman. Ora bisa sih nya bisa nulis absen ya. Bisa mengikuti, bisa melebu. Bu Yanti malah bisa melebu. Kayaknya bisa melebu, tapi bisa absen. Untuk takon komor lim. Oke. Jadi mohon maaf nih di kantor lagi agak ramai ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Nah, oke. Oke. Nah, di sini misalkan tadi kita mau mencoba lagi malas nulis tapi pengen ada tulisan begitu ya. Kita bisa menggunakan ini tadi yang tools, di bagian tools tadi kan kita klik voice typing, tinggal klik speak ya. Kita klik saja. Kita tinggal ngomong. Kita sedang apa sekarang ya? Sedang mengadakan pertemuan dengan teman-teman guru-guru hebat seluruh Nusantara tentang Google Workspace for Education. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat ya. Tadi saya tidak ngetik. Tadi saya nggak ngetik, saya ngomong saja. Ternyata sudah tertulis di situ. Walaupun mungkin ada beberapa tulisan karena saya mungkin ngomong bahasa Inggrisnya nggak bagus ya. Jadi Google Workspace for Education-nya mungkin nggak bagus gitu ya. Ada yang salah gitu ya. Nah itu gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi saya kepengen bikin cerita tetapi saya tidak mau ngetiknya, tinggal Bapak Ibu gunakan aplikasi Tedidok, tinggal tulis ini. Nah misalkan kita mulai lagi, misalkan mau cerita tinggal kita, nah kancil dan buaya hidup di sebuah hutan. Artinya di sini spasinya pun sudah diatur begitu ya. Artinya kalau kita ngomongnya selesai ya berarti berhenti. Ini yang ngetik suara saya begitu ya. Saya ngomong, saya nggak pakai tangan saya, tapi saya ngomong ini omongan saya semua diketikkan oleh Google Docs ya. Jadi apa yang saya katakan ini langsung tampil di situ Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Halo, tentang pertanyaan. Itu ya kelihatan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah artinya ini kalau Bapak Ibu suka dongeng, suka cerita, saya pintar cerita tapi saya nggak bisa nulis. Nah udah ceritanya tinggal Bapak Ibu buka dokumennya, kemudian Bapak Ibu cerita saja. Nah kalau udah selesai nanti baru kita buka, kita edit. Mungkin beberapa perlu spasi, mungkin perlu tanda baca yang kurang lengkap. Nah itu di Google Docs sudah tersedia di sini. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Ya, saya buat mengerti. Monggo. Oke. Jadi kalau misal recording bisa kita gunakan di slide nggak ya? Di slide ya bisa, slide juga bisa Bu. Iya. Terus di mananya? Ini sebentar nih ini saya stop dulu ya. Saya tunjukkan langsung. Ini saya stop dulu. Saya ganti di Google Slide ya. Ganti Google Slide-nya.
Nah, kalau di sini pakai sama di tools ya, bagian tools. Di sini ada voice type Skype note. Nah, di sini tinggal kita pilih bahasanya. Nah, kalau mau bahasa Inggris, apa yang kita omongkan dalam bahasa Inggrisnya nanti bahasa Inggrisnya. Tinggal nanti klik speak. Nah, di sini nanti kita tinggal rekam suaranya begitu ya. Nah, di sini coba. Nah, nanti kita tinggal rekam suaranya seperti apa tadi. Jadi apa yang kita omongkan tadi akan tertulis di situ. Jadi misal di sini ya, saya ingin menjelaskan kejadian COVID-19. Nah, misalkan di sini saya klik, kemudian saya jelaskan. Nah itu ya. Nih, cuman kadang ada yang salah di sini akan ada tulisan dari apa yang tadi kita katakan tadi. Begitu. Sama kayak ya. Oke. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Dan di sini ada slide, atur, alat. Kalau voice itu berarti yang di mana ya? Tools itu alat atau halo Bu Suminarti? Ini tadi yang voice tapi nulis gitu ya. Yang ditulis. Karena saya menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris, jadi oh ya. Oh ya, ini karena settingan. Jadi di alat ya, di alat Bu. Kalau itu Pak di alat Bu. Kalau bahasa Indonesianya tools itu alat. Ini saya yang salah. Saya settingan laptopnya semua bahasa Inggris Bu. Jadi alat nanti ada suara gitu ya, ada voice ya. Nah, tipe suara begitu. suara. Tapi di sini kok saya nggak ada ya Bu. Cuma ada kamus, ditanya Jawa, edit. Adanya apa Bu? Kamus. Ya kamus. Ya dictionary. Jawa. Oke. Story tanya jawab, editor script. Jadi nggak ada voice type speaker note. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, berarti nggak ada tulis. Ibu sudah pakai akun belajar ID-nya? Oh iya, belum ya. Artinya kita bisa membedakan tampilan slide di belajar ID dan di akun Gmail biasa begitu Bu. Inilah yang saya katakan akun belajar itu fitur premiumnya begitu ya. Semua tipenya lebih komplit dibanding akun Gmail biasa. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Enggak apa-apa Bu, saya juga pemain baru Bu. Saya pun sebelum mengikuti kegiatan Google Master Trainer, saya juga familiarnya dengan Microsoft Bu. Termasuk sekolah saya pun tidak menggunakan Google Classroom, tapi juga menggunakan Teams dari Microsoft. Walaupun kita sudah mengenal juga sih, sebenarnya sudah kenal Google Classroom, tapi belum mengenal lebih jauh, artinya apalagi semenjak ada akun belajar ID, makanya pemerintah Kemdikbud itu bekerjasama dengan TIVO mengadakan kegiatan untuk mensosialisasikan apa sih kelebihan dari akun belajar ID dibandingkan dengan akun Gmail biasa. Jadi kalau hal ini itu yang terpenting adalah kita actionnya, istilahnya prakteknya begitu ya. Kalau teoritis itu istilah kita baca materi kayak kemarin di materi unit 1, 2, 3 dibaca saja kan belum tentu apa yang kita baca itu langsung paham ya. Tapi kalau kita praktek, walaupun bacanya nggak detail, ternyata akhirnya tahu gitu. Iya betul Bu. Ya, jadi perlu action gitu ya. Jadi utamanya adalah actionnya, prakteknya, dipraktekkan, digunakan. Jadi masalah kadang kan ada yang berkomentar begini, kan sekolah saya itu di daerah yang mungkin belum terjangkau internet. Untuk apa saya belajar hal kayak gini? Jadi artinya apa yang kita pelajari itu mungkin saat ini belum bisa diterapkan 100%, tetapi ketika kita menguasai semuanya, otomatis kita bisa menyimpan file-file kita bisa gunakan saat ini maupun nanti yang akan datang begitu. Kemudian materi yang belum itu, oh ya saya tadi kan slide sudah ya, slide, kemudian
Bu, kok suaranya hilang? Tidak ada suaranya, Bu. Ya, sebentar. Suara hilang.